Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifna dengan NIM 70200123097. Saya berasal dari kelas Kesmas P. Saya akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 di perusahaan. Berdasarkan hasil review jurnal yang saya dapatkan tentang penerapan SMK 3 di perusahaan, yaitu judul jurnal yang saya review adalah Analisis Efektivitas Penerapan SMK 3 dalam mewujudkan Zero Incident di PT XYZ. Penulis jurnalnya yaitu Ahmad Romadin, tahun terbit tahun 2025. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perusahaan XYZ ini. PT XYZ merupakan perusahaan sektor manufaktur yang menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif. Pada jurnal ini dilakukan kepada 90 responden tenaga kerja tetap dan tidak tetap, guna mengetahui efektivitas penerapan SMK 3 dalam mendukung target Zero Incident. Perusahaan telah menerapkan berbagai aspek K3 seperti pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur keselamatan kerja, serta sistem pelaporan kecelakaan kerja. Selain itu, manajemen perusahaan juga memberikan pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan SMK 3 di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil review jurnal menunjukkan bahwa implementasi SMK 3 di PT XYZ tergolong baik dengan nilai rata-rata 4,16 dan masuk kategori good. Implementasi yang dilakukan perusahaan meliputi yang pertama, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja kepada karyawan. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar kerja. Yang ketiga, pengawasan manajemen terhadap kepatuhan prosedur keselamatan. Yang keempat, sistem pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja. Yang kelima, penerapan prosedur kerja aman dalam aktivitas operasional perusahaan. Walaupun sudah berjalan baik, masih ditemukan beberapa kelemahan pada perusahaan XYZ, seperti yang pertama itu, konsistensi penggunaan APD yang belum maksimal. Yang kedua, frekuensi pelatihan yang masih kurang rutin. Yang ketiga, sistem pelaporan kecelakaan kerja yang belum optimal. Yang keempat, masih terdapat pekerja yang kurang patuh terhadap prosedur keselamatan kerja. Dasar hukum jurnal ini menggunakan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 sebagai acuan utama, serta konsep Zero Incident atau Zero Accident sebagai ukuran keberhasilan K3. Landasan hukumnya sudah cukup kuat, tetapi masih bisa diperkuat dengan standar internasional seperti ISO 45001-2018 agar sistem audit, pengendalian risiko, dan budaya keselamatan kerja menjadi lebih efektif. Bahaya dalam artikel ini meliputi bahaya fisik, ergonomi, psikososial, dan manajerial. Risiko yang muncul antara lain kecelakaan kerja, cedera akibat alat atau mesin, kelelahan kerja, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur K3, serta lemahnya pelaporan dan pengawasan. Dampaknya dapat berupa cedera, kecelakaan berulang, penurunan produktivitas, kerugian perusahaan, dan tidak tercapainya target Zero Accident. Pengendalian risiko dilakukan melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan APD. Upaya ini mencakup pengurangan sumber bahaya, penggunaan alat atau metode kerja yang lebih aman, pemasangan rambu, sistem pelaporan digital, pelatihan rutin SOP, kerja aman, inspeksi berkala, serta penggunaan APD lengkap. Semua pengendalian tersebut penting agar SMK 3 lebih efektif dan target Zero Incident dapat tercapai. Penerapan SMK 3 menurut saya di PT XYZ pada jurnal yang saya review sudah tergolong baik dengan nilai efektivitasnya 4,16. Perusahaan telah memiliki sistem K3 pelatihan penggunaan APD dan dukungan manajemen, namun masih perlu perbaikan pada konsistensi, penggunaan APD, pelaporan kecelakaan, dan pelatihan rutin
Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala perlu ditingkatkan agar target zero insiden dapat tercapai. Adapun kesimpulannya, penerapan SMK 3 di PT SISX sudah berdampak positif dalam mencegah kecelakaan kerja, tetapi masih perlu ditingkatkan pada kedisiplinan pekerja, pelaporan insiden, dan pelatihan rutin agar target zero insiden dapat tercapai. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang penerapan SMK 3 di perusahaan yang telah saya sampaikan di review jurnal yang saya review jurnalnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang kalian tidak mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Mohon maaf sekali lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.